Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Firmansyah, NPM 2070004. Saya di sini akan dari Prodi Teknologi Pembudidayaan Ikan akan menjelaskan tentang parameter fisika. Yang pertama adalah suhu. Suhu adalah kondisi menyatakan panas atau dinginnya suatu perairan. Alat pengukurnya termometer. Cara pengukuran: buka tutup termometer, kemudian ambil talinya, lalu masukkan ke dalam kolam, tunggu 15 menit, kemudian catat datanya, bersihkan, kemudian simpan. Kedua, cerahan adalah ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan saji disk. Cara pengukuran: siapkan saji disk, masukkan ke dalam kolam sampai kondisi remang-remang, angkat dan ukur dengan penggaris. Masukkan lagi saji disk sampai tidak terlihat, angkat, lalu diukur, kemudian ratakan dua hasil pengukuran tersebut. Ketiga, TDS Total Dissolved Solid merupakan terlarutnya zat padat berupa ion senyawa koloid di dalam air. 4. TSS Total Suspended Solid adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air tidak terlarut. Cara pengukuran: menimbang kertas Medifor dan cawan porselin, kemudian catat beratnya. Kertas Medifor digunakan untuk mengukur TDS, sedangkan cawan porselin digunakan untuk mengukur TSS. Melipat kertas Medifor sampai berbentuk kerucut, lalu masukkan ke dalam cawan porselin. Ambil air sampel dengan gelas ukur sebanyak 5 ml, lalu tuangkan ke kertas Medifor dan cawan porselin. Tunggu sampai air mengering, kemudian jika sudah kering melakukan pengoperan selama 1 jam sampai kering dengan suhu 103-100 derajat Celcius. Setelah itu masukkan ke dalam timbangan, lalu masukkan ke dalam rumus. DHL daya hantar listrik adalah kemampuan air sebagai penghantar listrik dipengaruhi oleh jumlah ion atau garam yang terlarut dalam air. Cara pengukuran: DHL dengan menggunakan alat elektroda konduktimeter. Kalibrasi terlebih dahulu alat elektroda konduktimeter dengan larutan KCl 0,01 m. Celupkan elektroda dalam larutan sambil menekan tombol kalibrasi. Setelah itu masukkan elektroda ke dalam botol sampel air, kemudian catat datanya. Setelah itu kalibrasi kembali dan simpan datanya. B. Parameter kimia. 1. DO Dissolved oksigen. Oksigen terlarut dalam perairan. Cara pengukuran DO dengan DO-meter. Kalibrasi terlebih dahulu DO-meter, kemudian masukkan sensor ke dalam botol air sampel. Tunggu sampai angkanya berhenti. Catat lalu kalibrasi ulang dan simpan. 2. pH power of hydrogen. Derajat keasaman dalam satu perairan menunjukkan baik atau buruknya perairan tersebut menggunakan pH meter. Kalibrasi alat pH meter terlebih dahulu, masukkan pH meter ke dalam botol yang berisi air sampel, tunggu sampai data pH meter berhenti, kemudian catat. Setelah itu kalibrasi lagi pH meter dan simpan. B. Kertas indikator atau pH paper. Ambil kertas indikator dari wadahnya, lalu masukkan ke dalam botol yang berisi air sampel, tunggu sampai berubah warna dalam ada kertas indikator, lalu cocokkan warna tersebut di wadah kertas indikator. 3. Salinitas adalah kadar garam yang terlalu dalam perairan. Cara pengukuran: kalibrasi dahulu refraktometer dengan air tawar, lalu lap dengan tisu, kemudian ambil air sampel dengan pipet, tetes, lalu teteskan ke lensa prisma refraktometer. Tutup kaca prisma lalu mengamati data salinitas melihat ke dalam ujung bulat refraktor seperti meneropong. Setelah itu catat datanya dan kalibrasi kembali refraktometer. 4. CO2 karbon dioksida adalah gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan air atau jasad renik untuk melakukan fotosintesis dalam suatu perairan. Hidrogen sulfida H2S, gas yang tidak berwarna, beracun, dan mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. 6. Nitrit NO2 hasil reaksi oksidasi amoniak oleh bakteri. Nitromonas. 7. Nitrat NO3 berbentuk utama nitrogen dalam perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. 8. Amoniak NH3 hasil perombakan bahan organik, sedangkan sumber bahan organik terbesar dan budidaya adalah pakan. NH3 2S CO2 NO2 NO3 dengan menggunakan test kit. Ambil air sampel sebanyak 5 ml dengan menggunakan gelas ukur. Ada 2 reagen yang digunakan di wadah test kit. Teteskan reagen 1 sebanyak 7 tetes ke dalam gelas ukur, tutup gelas lalu ukur, lalu homogenkan selama 10 detik. Kemudian buka tutup gelas ukur dan tambahkan 2 reagen kedua sebanyak 7 tetes, tutup gelas ukur, kemudian homogenkan lagi selama 10 detik, lalu diamkan selama 2 menit. Setelah itu cocokkan dengan kertas kompres test kit.
Parameter biologi. 1. Plankton. Jasad renik yang melayang mengikuti arus perairan. Ada 2 jenis fitoplankton, tumbuhan dan zooplankton, hewan. 2. Bentos, organisme yang istirahat atau menempel pada sedimen. 3. Nekton, organisme tinggal di kolom air. 4. Neuston, organisme yang mengapung di atas air. 5. Perifiton, organisme yang menempel pada substrat. Mengapa parameter fisika, kimia, biologi harus diukur? Untuk menentukan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan ikan dan udang serta sebagai penunjang dalam kegiatan budaya. Pengukuran kualitas air secara periodik adalah pengukuran kualitas air secara berskala atau bertahap, secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.